Yoi, halo teman-teman. Kembali lagi di Opik, obrolan Piki. Yoi, kali ini gue lagi bersama kawan seperjuangan gue ketika di kampus dulu. Sekarang temen gue ini udah lulus dengan waktu lulus 3 tahun ya? 3 tahun bos. 3 tahun dan kriterianya sebagai termuda tercepat. Itu berapa orang sih dulu? 6 orang. 6 orang. 6 orang. Kita angkatan 2016. Jadi bisa lulus secepat itu, mantap. Dan sekarang temen gue ini sudah menjadi seorang lawyer muda. Alhamdulillah. Kita satu angkatan loh. Padahal satu angkatan. Kita satu angkatan. Gue belum lulus, dia udah lulus. Jadi gue kalau manggil dia, siap senior. Beda tujuan. Beda tujuan. Jadi temen gue ini namanya adalah Rangga. Seperti pemain AADC. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta. Jadi dia ini jahat sebenarnya. Cuman perjalanan cintanya tidak seperti di film AADC. Asik. Iya. Oke. Single sekarang. Single bos. Alhamdulillah. Kalau ada nanti di sini komentar aja. Kalau ada yang minat, silakan kosong. Sama. Jadi gini, gue mau ngobrol tentang lu tuh kenapa sih kok bisa lulus 3 tahun dan tujuan lu apa? Kenapa kok Apa yang motivasi cepet, itu ya? apa motivasi lu terus kenapa gitu pengen cepet? 3 tahun cepet lu cuy. Ya satu bos. Satu motivasi saya kenapa ingin lulus cepat, yaitu ingin menjadi profesi saat ini. Memang itu tujuannya satu pokoknya. Terus apa yang bisa membuat lu 3 tahun kan nggak semua orang bisa melakukan hal itu kan? Gimana sih caranya itu? Jadi gini, pertama tentu Allah meridhoi kalau saya dipercepat lulusnya. Pastilah. Ya. Yang kedua adalah kita hidup atau kita melakukan suatu proses pembelajaran di perguruan tinggi, tentukan target atau tentukan tujuan. Target atau tujuan ini menjadi penting. Karena apa? Kita melakukan sesuatu ada tujuannya nih. Kita ingin menjadi seorang pengacara. Oh, tentu harus lulus secepat-cepatnya. Yang ketiga, disiplin waktu. Untuk mencapai rangkaian proses yang sedemikian rupa di kampus, tahu sendiri kan? Iya, benar. Disiplin waktu menjadi hal yang wajib. Tanpa itu pasti tidak akan terjadi. Benar. Dan yang keempat, bernyali dalam bersikap. Widih. Itu penting, bernyali dalam bersikap. Iya. Artinya gini, kalau teman-teman semua ingin lulus cepat dengan tujuan A suatu misal, harus disiplin, harus bernyali dalam sikap. Kalian harus bisa menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan dan apa yang menjadi suatu keinginan. Iya, benar, harus ada prioritas. Iya. Dan di situ teman-teman pasti akan meninggalkan yang namanya dunia tongkrongan. Dalam arti meninggalkan tidak sesering kawan-kawan yang lain yang tidak punya tujuan atau target itu. Teman-teman akan meninggalkan keluarga, teman-teman akan meninggalkan kesenang-senangan hidup. Masa-masa perkuliahan yang kalau kita lihat di TV enaknya bukan main kan. Nah itu teman-teman pasti akan meninggalkan semuanya itu. Mengorbankan masa muda lo. Benar, itu mengorbankan masa muda. Dan itu memang tidak sepenuhnya saya rasakan sebagai seorang mahasiswa S1 Fakultas Hukum, nikmatnya masa muda. Tapi saya merasakan nikmatnya seorang yang terdidik. Gitu. Ada disiplin luar biasa. Dan semuanya itu keempat unsur tadi tidak akan terpenuhi kalau di sini teman-teman tidak punya yang namanya semangat. Terus kalau berbicara masalah nyali nih, gue pernah kepikiran dan pernah lihat suatu video yang sempat viral. Lo mungkin ingat lah ya yang lo berdebat dengan di mana itu? Di Semarang. Dengan polisi. Oh ingat kan? Itu gimana sih? Kalau gue sih ngeliat itu seru. Terus juga orang mahasiswa bisa beradu argumen dengan polisi. Apalagi lu itu waktu itu semester 2 ya. Jadi masih muda lah ya anak Marin Sobe. Itu gimana ceritanya? Kok bisa gitu sih? Jadi gini ceritanya itu. Waktu itu saya bertiga sama kawan satu angkatan juga. Lokasinya kalau nggak salah, masih ingat betul itu di stasiun Tawang Semarang. Kan ada belokan kanan tuh, kiri langsung stasiun. Nah waktu kanan itu ada razia. Salahnya polisi nih, dia razia tidak ada 50 meter. Di sini kan harus ada batasnya, papan yang menunjukkan razia. Terus 50 meter baru tempat penindakan atau pemeriksaan. Ini tidak ada 50. Karena sudah ada peraturan itu. Iya, dasar hukumnya
PP 80 2012. Sudah ada yang mengatur. Ya itu jelas. Jelas. Gitu. Dan yang kedua, waktu itu saya dipersalahkan karena tidak memakai sabuk pengaman. Oh, safety belt-nya lu Iya. nggak pakai. Memang benar waktu itu tidak memakai sabuk pengaman, tetapi belum menerobos papan razia ini. Posisi palangnya itu. Iya itu belum, jauh sebelumnya. Ah. Jadi gini waktu itu, yang mengemudi kan kawan, tolong pelan-pelan aja bos. Kita pakai dulu sempelnya, Oke. dari itu kita terobos. Pakailah itu Yoi. sabuk pengaman, kita terobos, kita pakai, diberhentikan, ditanya surat-surat dan lain-lain kita lengkap. Nah kita warga negara yang baik, Baik lah. kita lengkap karena saudara tidak pakai sabuk pengaman, saudara ditilang. Marah dong. Naluri hukum keluar. Meskipun semester 2 waktu itu keluar, kita berdebat, adu argumen, ternyata terjadi perbedaan penafsiran undang-undang. Saya dengan polisi berbeda penafsiran. Saya jelaskan, saya dengan kawan-kawan tidak memakai sabuk pengaman itu sebelum menerobos rambu. Rambu ini mempunyai fungsi mulai pemeriksaan Bapak bersama rekan-rekan. Kalau sebelum menerobos tidak memakai, atau saya berhenti atau putar balik, kalau itu diperbolehkan putar balik, Bapak tidak boleh mengejar, tidak boleh menghindar, karena hukumnya mengatur demikian. Dia ngeyel. Karena itu posisi palang itu kan menandakan areanya ya. Benar, Area itu penindakannya di situ. Iya, benar. Jurisdiksi atau kewenangan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Tak jelaskan juga orang hukum biasa, ngomong dasar hukum kan. Tak hantam dia sama pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa itu? Pasal 54 KUHP menyebutkan bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Nanti coba teman-teman buka, pasti ada. Mungkin teman-teman penasaran nih, silakan dicek dulu. Ya, dan itu ada di KUHP. Tak pakailah itu sebagai pembelaan. Boleh toh? Itu boleh. kan sah. Nah, mereka kepolisian beda persepsi. Kita dikatakan bukan melakukan pelanggaran, tapi tertangkap tangan. Ya udah, akhirnya tetap melakukan pembelaan semaksimal mungkin. Dia tetap mengeyel. Karena apa? Kita dianggap masih anak kemarin sore, masih ecek ini. Kan tahu kan, kamu ngomong kan, saya ini orang hukum pak, mahasiswa hukum semester 2. Kalau nggak 2, 3 lah ya. Wah dia malah semakin pede nih. Dianggap karena gini, beliau mungkin lebih menguasai. Nah, gini waktu itu, saya ini polisi mas, saya tahu, saya pengalaman dari mas. Kawan, tapi nggak apa-apa lah itu. Singkat cerita, ini langsung saya kasih perbandingan sama senior. Bang, lu telepon? Iya telepon. Tapi di video kayaknya nggak ada itu. Oh nggak ada pas sesi telepon itu ya? Alhasil saya telepon, Bang, Adinda kena razia nih bang, polisinya ngotot. Tak kasih dasar hukum mental bang. Udahlah, mana polisinya? Biar abang ngomong. Bang ngomong bla 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 nggak tahu ya. Akhirnya dilepasin lah sama kepolisian. Tapi pulang dari lokasi kan aku mampir ke kantor abang pengacara kan. Gimana sih bang? Tadi siang kok dilepasin tiba-tiba? Ya sama kayak kamu, dasar hukumnya pasal 54. Cuma kan kamu kan belum punya ini lisensi untuk ngomong seperti itu kan? Oh iya. Karena lu pada saat itu masih gitu. Kalau sekarang polisi ngomong gitu, gue hantam lu. Sekarang udah sah ya. Alhamdulillah gitu. Terus kalau udah berbicara masalah lawyer nih, tadi kan menyinggung lawyer, lo kan sekarang udah menjadi lawyer muda nih. Udah bersuara ayam nih. Iya. Tandanya ini malaikat udah ada yang lewat. Oh gitu ya? Katanya sih gitu katanya. Oke. Kita lanjut aja. Terus kalau berbicara masalah lawyer nih, apa sih tantangan seorang lawyer muda di masa saat ini? Ini kan ya di era saat ini kan mungkin era milenial. Era milenial lah, katakan era milenial di era corona juga. Gimana sih tantangan lu tuh? Cara survive lu mungkin atau mungkin cara perjuangan lu bisa sampai saat ini itu gimana? Jadi gini, yang pertama kita butuh modal. Modal ini kita sendiri yang memperoleh. Itu tergantung sumber daya manusia ya. Kita tidak dapat memperbandingkan kepandaian kita, tapi kita dapat menjadi lebih disiplin daripada orang lain. Itu yang paling penting. Ketika kita ingin menjadi seorang pengacara, hal basic yang harus kita pahami waktu menjadi mahasiswa hukum, ya tentu mahasiswa kan tidak semuanya punya jaringan ke lawyer nih. Nah, mereka cukup mempelajari putusan pengadilan. Itu yang saya lakukan selama 3 tahun. 3 tahun lamanya saya mempelajari putusan pengadilan. Terus kalau tantangan lo mungkin dari
kalau tadi kan dari segi cara pembelajarannya ya. Kalau dari penerapan lu langsung di lapangan, ada kendala atau apa tantangan tersendiri dari lingkungan sekitar lu, apalagi kan lu berkarya sebagai lawyer muda nih di kota tercinta kita ya kan, Pati kan. Itu gimana? Saya belum menjadi lawyer secara hukum, lisensi belum dapat. Lisensi belum dapat. Nah, tapi sudah menempuh PKPA lulus, Lu udah lulus. Oh, lu udah ujian juga? Ya, cuma umur belum sampai 25, jadi belum bisa disumpah sama pengadilan. Cuma sekarang statusnya sebagai asisten advokat atau advokat magang. Iya. Dan memang bisa menangani perkara, tapi harus ada pengacaranya. Harus ada satu pengacara yang dapat izin disumpah sama pengadilan tinggi. Itu wajib. Tantangannya apa yang selama ini saya tekuni? Iya. Nah, kan yang itu. lu rasain lah selama ini. Satu, beda daerah, beda perkara, Bos. Oh gitu. Iya, karena apa ya, kalau dikatakan kan kalau kita berbicara masalah Pati ini kan kotanya tidak terlalu besar. Ya. Iya kan? Ya. Pasti perkaranya juga tidak terlalu banyak. Ya. Dan yang kedua, profitnya juga kurang. Bagi kita sebagai lawyer muda kan tentu kan gambarannya Hotman Paris, Moto Hasibuan, ya kan mereka yang besar-besar itu. Bisa kita seperti itu, tapi jangan harap kalau di daerah. Di daerah kita lebih ke pengabdian. Dari honorarium pun lebih sedikit daripada pengacara di kota-kota besar. Karena apa? Kompleksitas perkaranya berbeda di daerah dengan di kota. Nah, sehingga muncul tantangannya lebih berat mana? Sama-sama berat sebetulnya, tergantung tujuan kita. Kalau kita profit oriented, kita pergilah, jangan ke daerah, Ke kota besar. kota besar, minimal Jawa Tengah Semarang, ibu kota provinsi lah. Gitu. Minimal. Ya, Jawa Barat Jakarta, Jawa Timur Surabaya. Itu kalau memang Jawa Barat Bandung dong. Oh ya, Jawa Barat Bandung, Jawa Timur Surabaya. Itu kalau tujuan kita memang uang. Tapi kalau ilmu dimanapun kita dapat. Bahkan kita seperti ini toh, kita tukar cara pandang, diskusi dan lain sebagainya, itu juga ilmu. Nah, disitulah tergantung dari teman-teman semua belajar hukum seperti apa, menjadi advokat seperti apa. Tentu tantangannya berbeda. Gitu aja. Karena pada prinsipnya sekolah itu di mana kita berada dan guru itu adalah siapapun orang yang kita ajak bicara. Pendapat itu benar. Karena kalau kita berdiskusi seperti ini pun kita bertukar pikiran. Iya. Lu bisa jadi guru buat gua dan sebaliknya. Gitu. Iya kan? Iya. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kali ini dengan Gak ada lagi nih? lawyer muda. Gak ada lagi? Nanti sesi di mana lo sudah disumpah, kan tantangannya berbeda nih. Nah, ntar kita masukin lagi di video. Mohon doanya teman-teman semua. Nah, nanti doain aja teman gue menjadi Hotman Paris berikutnya. Gila dong. Gak apa dong. Gila wanita dong. Kan banyak ini contoh akiknya udah dipakai nih, yoi. Baca akik, nanti setelah ini akiknya ada di setiap jari tangannya. Mantap. Berlian semua. Kalungan. Mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman ingin menjadi apapun itu, yang penting memiliki semangat. Semangat nomor satu. Dan jangan lupa nyalinya. Nyali dalam arti bukan lo harus menantang seseorang, lo gebukin, enggak gitu juga. Tapi nyali lo ketika kalau di hukum kayak temen gue ini, nyali untuk berpendapat, bertukar pikiran, itu perlu ada. Ya, itu wajib. Apalagi orang hukum. Apalagi orang hukum. Oke, sekian dari gue dan Advokat Rangga. Yoi. Thanks bos. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Bye-bye.